Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 di sini kami akan menjelaskan materi tentang Docker. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdan Pratama. Nama saya Muhammad Hanis Saputra. Nama saya Saif Abdullah. Nama saya Reki Valerian. Jadi dalam penjelasan ini kami akan menjelaskan tentang pengertian Docker, tujuan Docker, manfaat Docker, kegunaan Docker, kelebihan Docker dan kekurangan Docker. Jadi, yang pertama itu ada pengertian Docker. Docker adalah sebuah platform open source yang memfasilitasi proses pengembangan perangkat lunak dengan memungkinkan aplikasi dibungkus dalam kontainer. Kontainer ini berisi semua elemen yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi secara mandiri, seperti kode, pustaka, dan konfigurasi, sehingga aplikasi tersebut dapat dijalankan dengan konsisten di berbagai lingkungan. Lalu ada juga tujuan dari Docker. Tujuan Docker itu adalah untuk menyederhanakan dan menyamakan proses pengembangan, distribusi, dan eksekusi aplikasi. Docker dirancang untuk mengatasi masalah yang sering timbul terkait dengan kompatibilitas lingkungan, dengan menyediakan cara yang stabil dan seragam untuk menjalankan aplikasi di berbagai sistem. Oke, selanjutnya bakal dijelasin oleh kawan saya. Selanjutnya di sini ada manfaat Docker. Eh, di sini manfaat Docker mempunyai 4 manfaat yang tertampil. Yang pertama itu ada konsistensi lingkungan. Nah, Docker ini memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan cara yang jalan dengan seragam di berbagai tempat dari pengembangan hingga produksi. Nah, yang kedua itu ada isolasi aplikasi. Nah, di setiap aplikasi berjalan di kontainer yang terpisah, menghindari potensi konflik dengan aplikasi lain. Yang ketiga ada portabilitas. Portabilitas ini, aplikasi dalam kontainer dapat dengan mudah dipindahkan antara berbagai sistem tanpa perlu penyesuaian tambahan. Terus ada kemudahan skabilitas. Nah, kemudahan ini memungkinkan penambahan kontainer secara horizontal untuk meningkatkan kapasitas aplikasi. Selanjutnya akan dibahas teman saya. Terima kasih. Izin melanjutkan, selanjutnya ada kegunaan dari Docker sendiri. Kegunaan dari Docker itu mencakup yang pertama adalah pengembangan dan pengujian. Jadi, Docker akan mempermudah penciptaan dan pemeliharaan lingkungan pengembangan yang konsisten. Yang kedua adalah distribusi aplikasi. Jadi, Docker menyederhanakan proses pengiriman aplikasi dari tahap pengembangan ke lingkungan produksi. Kegunaan Docker yang ketiga adalah orkestrasi. Docker bekerja dengan alat seperti Kubernetes untuk mengelola kontainer di lingkungan produksi. Dan kegunaan Docker yang terakhir adalah manajemen infrastruktur, di mana Docker di sini berperan mempermudah pengelolaan infrastruktur dengan memungkinkan aplikasi berjalan di berbagai platform. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan untuk tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari Docker sendiri itu yang pertama ada ringan dan efisien. Kenapa ringan dan efisien? Karena di Docker ini itu dibandingkan dengan virtual mesin lainnya dalam penggunaan sumber daya, yaitu seperti ruang ruang memori yang digunakan itu lebih sedikit. Lalu yang kedua itu adalah kecepatan, yang dimana dalam kontainer Docker ini dimulai dan dihentikan lebih cepat daripada virtual mesin ataupun virtual mesin lainnya. Dan juga konsistensi, yang dimana dalam Docker ini menyediakan konsistensi antara lingkungan pengembangan dan produksi.
Yang keempat yaitu adalah portabilitas, yaitu adalah aplikasi yang dikemas dalam kontainer dapat dipindahkan tanpa memerlukan perubahan besar. Dan selain dari kelebihan-kelebihan tersebut, Docker pun memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu adalah masalah keamanan. Walaupun kontainer ini menawarkan isolasi, masih ada risiko keamanan yang harus diperhatikan, khususnya terkait dengan akses dan pengelolaan kontainer tersebut. Lalu yaitu ada kom- kompleksitas jaringan dan penyimpanan, yang dimana untuk mengelola jaringan dan penyimpanan dalam kontainer tersebut bisa rumit dan juga memerlukan pemahaman yang cukup mendalam untuk memahami kegunaan dari eh, kontainer dari Docker ini. Dan juga untuk kekurangannya lagi adalah kurva pembelajaran, yang dimana adanya kurva pembelajaran yang sangat sangat signifikan untuk menguasai Docker, terutama dalam skenario yang kompleks. Yang keempat itu ada overheat tambahan, yang dimana di beberapa kasus kontainer dapat menambahkan overheat meskipun biasanya lebih efisien daripada virtual machine. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja untuk materi penjelasan dari Docker dan selanjutnya itu akan ada demonstrasi dari aplikasi Docker sendiri yang akan disampaikan oleh saya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk sedikit mendemonstrasikan aplikasi Docker Desktop. Jadi kita sudah ada di dalam aplikasi Docker Desktop. Di mana kita berada di menu image. Nah, langkah pertama kita beralih ke menu kontainer, kemudian ke klik search engine-nya. Nah, di sini kita akan coba mencari atau menggunakan Docker image yang sudah ada, yang mana kita di sini kita cari Docker. Oke, di sini kita akan menggunakan Linux server. Kemudian kita ketikkan betul. Mungkin ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi untuk mempersingkat waktu akan saya skip. Oke, jadi proses punya sudah selesai. Jadi kita akan coba tutup dan kita masuk ke menu image. Jadi, nah di sini sudah ada untuk Docker image-nya, di mana Docker image kita menggunakan Linux server. Nah, di sini kita akan coba run, buka optional settings dan kita beri nama file Linux dan kita run. Nah, di sini sudah terdapat logs-nya dan kita masuk ke image. Yang pertama coba ke konten. Nah, sini sudah terdapat kontainernya, di mana kontainernya eh, bernama Linux sesuai yang kita beri nama tadi. Kemudian itu statusnya running. Nah, kemudian jika kita ingin eh, menstop atau memberhentikan, kita pencet ini saja. Nah, dia akan beralih ke statusnya excited. Kemudian di sini eh, jika ingin menghapusnya, maka kita langsung menuju ke delete saja, delete forever. Lakukan hal sama kepada menu image-nya. Nah, sudah. Mungkin itu saja yang dapat saya demonstrasikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.